Sejak kembali naik pada April lalu, harga tiket kapal feri rute Batam Singapura mulai banyak dikeluhkan oleh pengguna jasa. Tidak hanya warga negara Indonesia, mahalnya harga tiket tersebut juga dikeluhkan oleh pelancong dan pebisnis dari Singapura yang hendak ke kota Batam. Siapa yang terlibat dalam kenaikan harga tiket tersebut? Saat ini bersama kita Bapak Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wahyu, bagaimana ini harga tiket kapal Batam Singapura Ya, kok terus naik? saat ini memang harga tiket Batam Singapura itu kurang lebih sekitar 800.000 ya. Ya. Dan kejadian kenaikan ini di tahun 2021 akhir, kalau nggak salah ya. Kemudian juga ini sangat memberatkan bagi para wisatawan tentunya. Ya, setahun lalu kenaikan harga tiket ini juga telah dibahas oleh DPRD. Apa alasan kenaikan pada saat itu, Pak Wahyu? Ya, karena pada saat dinaikkan itu posisi penumpang itu tidak ada, kapal tersebut kan tetap berangkat ya. Mau kosong, mau satu orang, rata-rata itu satu, dua orang, bahkan kosong pun tetap berangkat. Nah, mempertimbangkan itu, maka harga itu dinaikkan. Dan kenaikan itu kan diaksesnya tentu dari pemerintah pusat ya, karena kewenangan internasional itu berada di pemerintah pusat. Nah, pemerintah provinsi kami sudah hearing dengan mereka dan meminta setelah 2023 di akhir itu kami meminta untuk supaya dikembalikan lagi ke awal, yaitu di harga sekitar 460.000 ya. Dan mereka punya alasan tertentu karena memang baru kembali agak normal gitu, seperti itu. Dan kalau sudah normal full, mereka akan mengembalikan lagi ke harga semula, ataupun nanti ada pengurangan sedikit, tidak sampai seperti 800.000 sampai saat ini. Ya, dan pada saat itu Pak Wahyu, apa saja yang menjadi komitmen bersama agar harga tiket ini tidak mengganggu iklim investasi? Ya, waktu itu komitmennya adalah ketika mulai fixation, ya, mulai kembali normal, mereka akan mempertimbangkan ini dengan melihat kondisi seperti harga BBM, ya, kenaikan harga BBM dan lainnya. Tetapi kan harga BBM di Singapura, karena mereka ternyata kan bukan beli BBM di Indonesia, ya, tetapi mereka BBM-nya bahkan dari luar. Dengan alasan memang BBM di Indonesia, di kita, ini lebih mahal harganya dibandingkan dengan Singapura. Ini juga sedikit agak menggelitik gitu. Karena kenapa kita lebih mahal gitu. Nah, kami juga lagi meminta kepada Pertamina supaya BBM-nya yang dipergunakan oleh mereka ini jangan terlalu mahal seperti yang mereka keluhkan. Ya, tapi jika Bapak amati kenaikan demi kenaikan, apakah pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dilibatkan? Saat ini memang terkait dengan harga tiket internasional itu kewenangannya semua dari pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah, ya, Dinas Perhubungan ini selalu juga terus memantau dan bertemu dengan pihak-pihak dari operator kapal tersebut. Karena memang yang dirugikan nanti tetap adalah pemerintah Provinsi Kepri. Apalagi saat ini ya, pemerintah Kepri ini ditarget oleh pemerintah pusat terkait dengan kunjungan Wisman kurang lebih sekitar 3 juta. Ya. Kalau harga tiket naik, kemudian juga ditambah lagi dengan FOA ya, yang masih diberlakukan, ini tidak mungkin akan tercapai target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga Dinas Perhubungan pun terus memantau tentang kebijakan-kebijakan ini. Ya, dari pengamatan Bapak sendiri, kenaikan harga tiket kapal tersebut dampaknya sudah sejauh apa? Memang seyogianya karena penumpang sekarang ini sudah stabil, ya, ini harusnya memang segera diturunkan, ya. Kalau tidak bisa seperti semula, maka tidak usah sampai 800.000 lah, paling tidak kisaran di antara 500 sampai 600 itu udah maksimal. Jadi bisa membantu Wisman untuk kembali berkunjung banyak ke Batam. Ya, Pak Wahyu, saya mengutip dari beberapa media online hasil pemeriksaan KPPU.
Kenaikan harga tiket kapal Batam Singapura dilakukan serempak sebagai aksi kartel yang dilakukan oleh operator. Menurut Bapak apakah juga demikian? Ya, ada indikasi ke sana karena memang yang menguasai terkait dengan tiket dan juga kapal hanya mereka-mereka saja. Itu sama semua harganya, ya. Tidak ada keterlibatan pemerintah juga dalam hal itu. Maka dari itu saya juga sudah mendorong pemerintah provinsi melalui BUMD-nya, ya, Badan Usaha Milik Daerah, supaya punya kapal agar memang bisa menentukan juga ikut andil dalam kebijakan mengambil harga tiket untuk Batam Singapura Ferry. Ya, karena saat ini memang mereka-mereka yang punya, yang lain tidak ada, ya, tidak ada punya sama sekali. Jadi indikasinya memang ke arah sana. Dan insya Allah tanggal 11 itu memang akan ada pertemuan, ya, KPPU dengan pihak operator dan juga dari pihak BP Batam serta pelabuhan dan dari provinsi. Apakah DPRD memungkinkan memberi rekomendasi sanksi, Pak? Pencabutan izin misalnya jika hal itu terbukti? Kami sudah minta kepada KPPU, ya, karena yang berhak mengenai wewenang ini kan KPPU dulu. Kita lihat nanti di tanggal 11 apakah KPPU memberikan sanksi atau tidak. Kalau memang KPPU tidak memberikan sanksi, maka kami akan meminta kepada pemerintah pusat, karena dalam hal ini kewenangan ini kan adanya di pemerintah pusat. Maka kami akan menyurati pemerintah pusat melalui DPR RI, ya, agar supaya menegur para operator kapal ini untuk bisa menurunkan tarif. Seperti itu, Mbak. Ya, dalam waktu dekat ini DPRD akan melakukan hearing terkait harga tiket kapal. Apakah dalam hearing nantinya juga akan mencari keterlibatan para pihak yang ikut bermain, Pak Wahyu? Ya, mereka kami undang, ya, mereka kami undang, pihak KPPU juga meminta agar mereka hadir. Ya, saat ini memang yang selalu hadir adalah para direkturnya saja. Nah, mereka minta memang kalau bisa langsung dengan owner langsung, karena memang yang menentukan kebijakan harga di dalam itu adalah para owner-owner ferry atau kapal tersebut, Mbak. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas informasinya.